Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Kita berterima kasih karena Dia sudah menolong, menjaga, memelihara kita sepanjang minggu. Puji Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat, ini kemurahan Tuhan. Kita bisa berhasil, sukses dalam hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Dia layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Kita harus terus berjuang untuk melatih diri menjadi pribadi-pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi tugas kita, saudara. Selama kita di dunia, bahkan sampai kita akan masuk di surga kekal selama-lamanya, tugas kita cuma satu, yaitu memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berjuang untuk belajar bagaimana supaya kita boleh menjadi pemuji penyembah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita berdoa. Kalau khususnya Pantekosta, orang Pantekosta itu ada dalam tanda kutip saya katakan tradisi, ya. Tetapi ini tradisi diangkat dari Alkitab, ya. Jadi ini saya bisa bilang tradisi tapi Alkitabiah, yaitu doa 10 hari, sudah. Jadi sejak hari kenaikan sampai hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan hari Pentakosta, itu kita ada doa, ya, 10 hari. Kalau ada macam-macam, saudara. Ada yang bikin malam, ada yang suka bikin pagi. Ya. Jadi ada yang suka bikin pagi. Jadi pagi hampir siang mereka sudah datang. Tapi kalau kita di gereja ini kita bikin malam. Jam 6 kita sudah mulaikan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa jangan lupa. Sebentar malam dan sampai hari Sabtu malam masih ada doa di tempat ini. Setiap jam 6 kita ada doa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian mari kita terus berjuang agar supaya kita benar-benar bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan nanti dicurahkan pada hari Minggu depan, bukan sudah. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Sekarang kita tinggal membuka hati dan Roh Kudus akan menguasai dan memimpin serta mengendalikan hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini kita akan terus mendengarkan firman Allah tentang Roh Kudus, saudara. Karena hal ini sangat penting. Salah satu yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu berbicara tentang bagaimana supaya kita menjadi saksi. Ya, salah satu fungsi dari Roh Kudus itu adalah akan membuat kita, menjadikan kita saksi bagi Tuhan. Ya, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan membacakan dulu satu ayat, ya, satu ayat saja yang saya rindu kita akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya, ini adalah ayat yang sangat terkenal, Saudara. Saya percaya ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah menghafalnya. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Saya rindu kita akan membacakan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kita akan sama-sama membaca. Yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia. Saya berharap kita semua terlibat di dalam pembacaan firman Allah karena ini adalah sesuatu yang penting. Firman Tuhan bilang begini, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membacakan firman, yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Ya, itu diberkati atau berbahagia. Jadi saya rindu kita semua hari ini membacakan firman Tuhan sama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika murid-murid berkumpul di sebuah bukit sebelum Yesus terangkat ke surga. Di sana berkumpul kurang lebih 500 murid ya, kalau saudara baca di dalam kitab Korintus. Di sana ada kurang lebih 500 murid berkumpul di bukit itu menyaksikan Yesus akan terangkat ke surga. Dan ketika mereka ada di sana, murid-murid Tuhan yang 12 itu saudara ya, yang jadi rasul, mereka tanya, Tuhan kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi karena Mesias itu dijanjikan untuk membangkitkan kerajaan Israel. Kita tahu bersama bahwa sudah hampir lebih dari 600 tahun bangsa Israel itu ambruk kerajaan Israel, baik kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel. Bahkan sejak kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus datang, itu kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua. Dan 600 tahun sebelum Yesus tiba, Yesus dilahirkan, dua kerajaan ini hancur, ditawan dan dibawa ke Babylon, dan mereka terpencar, terserak ke seluruh bumi. Itu sebabnya orang Israel punya kerinduan, karena di masa-masa sulit itu datang nubuatan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel dengan hadirnya Mesias. Nah, ketika murid-murid tahu bahwa Yesus itulah Mesias, mereka sangat mengharapkan kerajaan Israel itu dipulihkan. Ya, sebelumnya mereka tanya, Tuhan kapan Engkau akan memulihkan kerajaanmu bagi Israel? Tuhan bilang, kamu tidak usah pusing itu. Itu urusan Bapa di surga. Yang penting ya, atau sama dengan kalau bahasa hari-hari bilang, Tuhan Yesus bilang begini, jauh lebih penting dari kerajaan Israel dipulihkan adalah kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu jauh lebih penting dari pemulihan kerajaan secara jasmani. Ya, kerajaan itu berbicara tentang kekuasaan terhadap semua yang ada di dunia ini. Ya, menguasai segala sesuatu, menguasai harta, menguasai halam, menguasai segalanya. Itu pemerintahan. Nah, dibanding dengan semua yang bisa kita miliki di dalam dunia ini, jauh lebih penting adalah menjadi saksi bagi Tuhan. Itu jauh lebih penting. Jadi saudara, kita mendapat segala sesuatu, tapi kalau tidak menjadi saksi, tidak ada artinya. Menjadi saksi artinya apa? Membawa jiwa kepada Tuhan. Kita tampil sebagai pribadi-pribadi Kristus dalam hidup. Kalau kita membawa jiwa kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang berarti, mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Dibanding dengan kita memiliki segalanya. Oh, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya kekayaan, kita punya kehormatan di tengah masyarakat. Dibanding dari semua itu memang penting, tapi jauh di atas itu adalah kita membawa jiwa kepada Tuhan. Itu hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, menjadi saksi itu bukan hal yang mudah. Bukan setelah kita mengerti, oh ya harus jadi saksi, dan kita serta-merta menjadi saksi. Tidak bisa sudah. Menjadi saksi itu tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus agar supaya kita bisa menjadi saksi. Jadi kita akan menjadi saksi kalau ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, sulit untuk menjadi saksi. Ya. Membawa jiwa seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, itu bukan cuma sebatas dia sampai dibaptis. Bukan, saudara. Membawa jiwa itu sampai dia benar-benar menerima Roh Kudus. Karena baptisan ada dua, sudah baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Biasa orang kalangan GPDI, kalau sudah dibaptis, oh iya sudah.
So habis perkara. Tapi coba saudara perhatikan. Ada berapa banyak orang yang sudah dibaptis hari ini tidak ada di gereja. Mereka hidup tidak benar. Banyak sudah. Bahkan lebih banyak dari kita yang hadir. Sudah. Karena baptis itu bukan titik akhir atau langkah terakhir untuk menjadi anak Tuhan. Belum. Langkah terakhir itu ketika dia dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dua itu ada ya sudah. Jadi baptisan sebenarnya di dalam Alkitab itu ada 3. Tapi yang harus kita terima sudah itu 2. Pertama baptisan air ketika kita percaya itu harus saudara. Karena tidak dibaptis dengan air sudah. Namamu tidak tercatat di surga. Harus dibaptis dengan air. Yang kedua harus dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus itu 2 tandanya. Yang pertama adalah menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua adalah harus menghasilkan buah Roh Kudus. Harus ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kesabaran ya, menguasai diri dan lain sebagainya. Itu ada 9. Saudara boleh baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu tanda bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus baru kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, dikatakan bahwa kita akan menjadi saksi ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Turun. Kalau saudara baca di dalam Alkitab bahasa Greka, dia pakai kata epekormai. Itu bahasa Ibrani. Artinya itu Roh Kudus kalau turun epekormai itu artinya begini. Itu Roh Kudus dia masuk di dalam hidup kita dan menguasai, mempengaruhi hidup kita. Itu yang disebut dengan turun. Jadi ketika Roh Kudus turun dalam hidup seseorang, itu artinya Roh Kudus masuk dalam hidupnya dan mempengaruhi hidupnya. Jadi saudara kalau dalam hidupmu Roh Kudus yang mempengaruhi, maka engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Kita harus tahu bahwa di dunia ini ada 3 roh. Ada Roh Kudus, ada roh jahat, dan ada roh kedagingan, roh manusia. Roh Kudus sifatnya itu adalah kudus. Dia memiliki sifat yang baik. Ya. Sifatnya adalah sifat yang tentram, ya, damai, sejahtera, penuh sukacita. Roh jahat itu sifatnya jahat. Sifatnya adalah menghancurkan. Dia mengambil semua hal-hal yang baik dari hidup kita. Itu roh jahat. Sifatnya menghancurkan. Jadi kalau saudara perhatikan kalau hidupmu sepertinya ini hancur terus ini hidup. Engkau harus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Artinya roh jahat sementara membanting-banting hidupmu. Mengacak-acak hidup. Saudara jangan lupa roh jahat itu punya kuasa. Dan dia melebihi kuasa manusia. Saudara ingat tentang Ayub? Ketika roh jahat mau menghancurkan Ayub, yang dia lakukan adalah pertama, semua harta bendanya itu dirampok. Dia sanggup membuat seseorang bangkrut dari usaha, dari pekerjaan, dari apapun yang dimilikinya. Itu Ayub kehilangan segalanya, itu pekerjaan kuasa jahat. Yang kedua, dia bisa mengambil kebahagiaan dan membunuh orang-orang yang kita kasihi. Anak-anak Ayub 10 orang mati semua.
Kemudian dia bisa mendatangkan sakit penyakit dalam hidup kita. Ayub itu menderita sakit penyakit yang sangat mengerikan. Kalau sakit jantung saudara, kongso hosa, orang boleh tidur istirahat dan bisa tenang. Tapi penyakit Ayubnya tidak bisa tenang sudah. Gatal seluruh tubuhnya. Soalnya dia harus menggaruk dengan beling kata firman Allah. Sangat menderita. Itu penyakit yang sanggup didatangkan oleh iblis. Oleh roh jahat. Jadi saudara sekali lagi, kita boleh evaluasi hidup kita masing-masing. Apakah hidup saya ini dipengaruhi oleh roh jahat atau roh kudus? Karena kalau roh kudus itu selalu berbicara tentang kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Kalau keburukan malah kehancuran itu dipengaruhi oleh kuasa atau roh jahat. Karena tujuan roh jahatnya satu, menghancurkan hidup kita. Memang awal-awalnya roh jahat itu suka mendatangkan kebanggaan. Karena itu memang pekerjaan kuasa jahat. Membangkitkan kesombongan ketika kita, coba saudara lihat orang jaga belajar opo-opo. Oh kabal, kabal. Satu kali bicara langsung jadi spektakuler. Itu roh jahat memang begitu saudara, dia suka nipu. Dia roh penipu. Ketika kita bangga dengan itu, baru di sana dia akan hancurkan hidup kita. Dan kalau dia menghancurkan hidup kita, itu bukan cuma kita saudara. Sampai keturunan keempat, kata firman Allah, itu akan hancur. Jadi kalau orang peopa ini bersekutu dengan roh jahat, jadi penyembah berhala, jadi dukun sudah. Itu DP anak, DP cucu, DP cece, itu hidup menderita. Sudah. Saya bersyukur, saya punya opak begitu ya, saya papa. Jadi kita keturunan ketiga. Jadi kalau kita sebenarnya saudara sampai Jose ini kena hukuman kalau mau ikut Alkitab. Karena kita opak itu dukun, opok-opok keras. Ya, pernah baku perang dengan orang Jepang. Itu kita opak. Itu peluru jaga keluar rupa PC, saudara. Nyanak mau tembus. Dia mau bunuh orang Jepang, dia cuma jaga kuti di leher sini. Itu menurut kita opak anak buah yang tinggal di daerah Morotai sana, saudara. Jadi saya ini keturunan terkutuk sebenarnya. Tapi saya bersyukur papa saya dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika dia menyadari itu, dia putuskan semua kutuk. Dan dia tinggalkan semua kebanggaan yang seperti Rasul Paulus bilang itu merupakan sampah dalam hidup. Dia tinggalkan, dia putuskan kutuk. Dan kami bersyukur kami bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Artinya semua kita punya kesempatan untuk bisa hidup di dalam anugerah Allah. Yang penting saudara, kita harus menjadi pribadi yang dipimpin oleh roh Allah. Bukan roh jahat. Kalau kita dipimpin oleh roh Allah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan di ayat yang sudah kita bacakan tadi, kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, ya, turun tadi yang saya sudah jelaskan bahwa itu berbicara tentang masuk dan mempengaruhi. Menguasai itu berbicara memimpin. Kalau baca di dalam Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Nah, saya mau bilang begini. Kalau anak manusia berarti dia manusia, betul ya? Tidak mungkin anak manusia kong kucing. Tidak mungkin. Kalau anak kucing baru kucing. Tapi kalau anak manusia berarti dia manusia. Nah kalau kita anak Allah, berarti kita Allah sudah. Betul ya? Tetapi ini bukan berarti dalam sebuah wujud. Ini berbicara tentang otoritas. Kita punya otoritas kealahan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita punya hal-hal yang ajaib. Nah saya akan terangkan saudara, mengapa itu terjadi? Karena ayat yang sudah kita bacakan tadi, kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, kita akan menerima kuasa. Jadi kuasa akan kita terima kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Ketika kuasa itu turun atas hidup kita, baru kita akan menjadi saksi.
Nah kuasa saudara, di ayat tadi kalau dalam bahasa Greek dia pakai kata dunamis. Dunamis itu ada banyak artinya, tetapi saya ambil 4 saja. Yang pertama, dunamis itu punya arti kekuatan untuk melakukan keajaiban. Kekuatan untuk melakukan mujizat. Artinya begini, kalau Roh Kudus masuk dalam hidup kita dan mempengaruhi hidup kita, memimpin hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sanggup membuat mujizat. Saya pernah saksikan di sini, ada seorang ibu yang tinggal di sebuah gang di Mangga Besar, Jakarta. Di gang itu semua orang Buddha, orang Chinese. Dan ini tiba-tiba dia terima Tuhan. Dan ketika dia setia, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia penuh Roh Kudus, satu ketika ada seorang encek. Pagi-pagi dia sudah dikeluarin sama anaknya, berjemur di gang itu sudah. Dan encik ini yang jadi anak Tuhan ini dia lihat. Kemudian dia jatuh belas kasihan. Nah, itu orang yang punya Roh Kudus itu ada rasa itu. Ada rasa belas kasihan. Ketika dia jatuh belas kasihan, dia mulai cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ajaib. Dia sanggup menyembuhkan. Orang lumpuh saja bisa berjalan. Bukan cuma sampai situ, orang mati bisa bangkit. Dia mulai bersaksi, dia mulai cerita tentang Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa tiba-tiba anak dari bapak ini engkau ini yang stroke ini. Tiba-tiba bangkit imannya padahal dia belum Kristen. Dia tiba-tiba percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Kemudian ini anak ini tanya bagaimana? Kalau nanti saya berdoa. Ini encik bilang. Dan yang luar biasa saudara, ketika dia berdoa, ketika dia pegang kakinya, saudara, ini engkau ini, tiba-tiba engkau ini jadi kuat. Dan dia berdiri dan berjalan, dia jadi sembuh. Akhirnya gang itu yang tadinya semua Buddha, sudah, Konghucu sudah. Hampir 80% atau 90% akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Encik ini jadi saksi, kenapa? Karena dia punya kuasa untuk membuat mujizat. Ada seorang anak saudara di Jakarta. Ini kesaksian dari gereja Abalaf kalau saudara yang Ibu Heni tahu pasti ya, pernah suka bekerja di Abalaf. Nah ini ada seorang anak remaja, dia umur kira-kira 16 tahun. Dia kelas 2 SMA. Kemudian dia punya teman, teman masih remaja juga, itu kena stroke. Dan dia bisa berjalan tapi suka lemah ya, kakinya lemah. Kemudian tangannya ini jadi kaku. Jadi kaku begini, tidak bisa buka ya. Jadi kaku akibat stroke dan tidak dilatih, akhirnya jadi begini tangannya. Ya saudara mungkin pernah lihat ya orang-orang stroke suka begitu ya. Jadi dia suka begini. Anak cewek tapi dia kena stroke. Kemudian temannya ini yang jadi anak Tuhan ini, umur 16 tahun juga dia. Dia akhirnya mulai jatuh hati ya. Dia punya belas kasihan. Dia kasihan dengan temannya ini yang masih muda, sudah kena stroke. Dia selalu berpikir bagaimana dia masa depannya. Nanti kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana hidupnya. Itu yang dipikirkan. Bagaimana anak 16 tahun bisa mikir seperti itu sudah. Kalau dia nanti dewasa bekerja, bagaimana dia mau bekerja? Jalan aja susah, tangannya kaku susah. Kemudian dia kasihan. Ya. Kemudian dia mulai bersaksi. Dia mulai bersaksi, dia katakan bahwa mau gak saya berdoa? Dia bilang oh mau. Itu anak itu maaf ya, dia agamanya Katolik. Oh mau. Kemudian dia mulai berdoa. Tapi tidak sembuh. Besoknya dia berdoa lagi. Kalau tidak salah 1 minggu dia berdoa. Nyana sembuh.
hari terakhir dia bilang sama Tuhan, dia berdoa secara pribadi. Dia bilang, Tuhan, kalau anak ini nggak sembuh hari ini, saya tidak akan bersaksi lagi. Ini anak remaja. Dia berdoa sama Tuhan begitu. Kemudian saudara, apa yang dilakukan? Ketika sudah pulang sekolah, dia panggil temannya yang stroke itu. Dan dia mulai berdoa. Itu dari sekitar dulu kan pulang sekolah jam-jam 1 ya. Jam 1 siang pulang. Jadi kira-kira dari jam 1 siang. Dia ajak ada 2 orang temannya yang Kristen juga. Jadi mereka berempat berdoa bersama yang anak yang stroke ini. Mereka berdoa dari jam 1. Jam 2. Nggak sembuh. Jam 3 juga nggak sembuh. Dia bilang, Tuhan, saya tidak akan pulang sebelum anak ini sembuh. Ketika jam 5 saudara. Tiba-tiba jarinya itu bergerak. Ya, jari kelingking kalau saya tidak salah waktu itu. Tiba-tiba bergerak. Pas bergerak timbul imannya. Dia langsung berdoa. Lebih biasa kan Pentakosta begitu ya. Orang-orang Pentakosta. Ketika ada tanda-tanda sedikit, langsung naik gas dia. Dia langsung berdoa. Wow, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan yang luar biasa saudara, setengah jam kemudian anak itu sembuh total. Tangan dan kakinya bergerak secara normal. Jadi dia pulang ke rumah sudah normal sudah. Itu sebabnya satu keluarga akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada kuasa sudah. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Ya, kita akan menerima kuasa. Salah satu kuasa adalah kekuatan untuk melakukan keajaiban. Itu kata dunamis. Kekuatan untuk melakukan mujizat. Kita semua saudara, kalau Tuhan kasih karunia itu, kita sanggup melakukan mujizat. Di Bekasi saudara, di Jemaat Bekasi, itu dulu kalau orang sakit, biasa orang Pentakosta kan begitu. Kalau ada orang sakit, telepon gembala. Biar jam 1 malam, jam 2 malam, telepon gembala. Gembala datang berdoa. Dalam nama Yesus, sembuh. Tetapi saudara, satu ketika itu Bapak Pendeta Taufik, dia khotbah begini. Dia bilang begini, ada khotbah tentang pergilah, beritakan Injil sampai ke seluruh bumi. Siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Ya. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan kalau engkau mendoakan orang sakit akan sembuh. Engkau akan, kalau engkau dipagut ular, engkau tidak akan celaka. Kalau engkau minum beracun, engkau tidak akan mengalami celaka. Itu orang yang memberitakan Injil. Nah, artinya begini, itu tidak dikhususkan bagi gembala. Jadi sekali lagi ya, kuasa itu bagi orang yang percaya. Kuasa itu bukan untuk gembala. Jadi saudara jangan pikir, oh nanti gembala pede doa baru berkuasa. Gitu ya. Saya bersyukur di Jemaat Sebaot luar biasa ya. Saya kurang jaga dengar kesaksian. Oh Tuhan so tolong. Di Bekasi begitu sudah. Ketika selesai khotbah itu, tiba-tiba sudah ada yang jaga babat telepon gembala. Tetapi yang luar biasa, kesaksian itu bertubi-tubi. Tiba-tiba satu ibu bersaksi, puji Tuhan, anak saya kemarin step 4 kali. Bayangkan, mata tinggi 4 kali sudah. Dari pagi sampai malam. Tetapi saya berdoa dalam nama Yesus. Dan anak saya sembuh. Itu kesaksian ibu-ibu. Ada seorang bapak. Dia bilang satu ketika dia ditipu sudah. Dia pedagang. Dan ditipu oleh teman pedagangnya. Jadi ada tiba-tiba di kompleks pedagang, di kompleks pertokoan begitu. Ada pedagang baru muncul. Sewa toko. Kemudian dia menjual barang, dia ambil di toko-toko sekitar. Termasuk ini jemaat ini. Nah, jadi dia ambil. Pertama dia bayar lancar. Ya, lancar dibayar. Dia ambil lagi lebih banyak. Dia bayar lancar.
Tiba-tiba dia ambil banyak sekali. Mungkin hampir 90% barangnya itu dia ambil sama engkau itu, yang pedagang baru. Karena dia lancar-lancar bayar sudah berapa kali, dia percaya sudah. Besoknya dilihat tokonya nggak buka. 1 minggu ini ada buka-buka. Cari Sunin tahu kemana itu. Barang dia bawa sudah. Sunin tahu kemana. Semua toko-toko di situ ada hampir 20 toko. Jadi dia angkut barang beberapa truk sudah dia bawa, nggak tahu bawa kemana. Dia kena tipu. Sudah. Tetapi saudara, dia bilang begini. Ketika dia ditipu, nomor 1 dia ingat Tuhan berkuasa menolong dia. Oh, langsung dia berdoa, berpuasa dan dia berkata, saudara, berkata dengan perkataan iman. No, dia toko so habis, barang di toko so habis, dia so ambil semua sudah. 90% barang habis. Jadi dia semua jual apa? Mau beli lagi? Ya enggak ada doi karena belum bayar saudara itu yang ambil itu. Tapi dia seperti bernubuat saudara. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berdiri di depan tokohnya dan dia berkata, di dalam nama Yesus Kristus, toko saya pasti dipulihkan dalam nama Yesus. Dan yang luar biasa saudara, mujizat terjadi. Tiba-tiba sore-sore dia lagi duduk merenung, lagi ya namanya juga manusia ya, tetap bersedih walaupun dia so berdoa. Pagi-pagi itu dia berdoa. Sepanjang hari sepi karena tidak ada barang sudah, so kosong dari toko. Barang tuh toko sebelah so ambil, so bawa kemana. Dia lagi merenung, tiba-tiba datang satu kok. Dia heran, dia bilang. Yang lain yang teman-temannya yang toko sama-sama yang dirampok itu sudah. Yang ya katakanlah dirampok ya, ditipu. Itu tutup semua, dorang cuma buka setengah hari dan dorang tutup. Dia sendiri yang buka di jersey itu ada mungkin 20 toko. Dia duduk diam-diam. Kemudian ini ada satu engkau jalan-jalan di muka toko dia. Dan dia heran. Kenapa ini kok bajualnya tidak ada DP barang. Heran dia. Kok dia tanya. Kok pedagang bagaimana? Kok ada gudang? Dia pikir ini cuma barang-barang display. Tapi cuma ada beberapa barang. Dia bilang bagaimana display? Kalau display kan biasanya kan lengkap saudara ya. Cuma barangnya ada di gudang. Jadi ketika orang beli dia ambil di gudang. Dia tanya, kok punya gudang? Enggak. Barangnya di mana? Baru dia cerita, oh saya ditipu. Ditipu oleh teman pedagang juga. Ketika dia bilang begini, ini ternyata dia punya pabrik sudah. Punya pabrik barang-barang plastik, barang-barang plastik. Kok mau jual barang saya? Oh barang apa itu? Oh ini. Tapi saya tidak punya modal. Oh enggak perlu. Saya kasih kredit. Dia bilang. Kalau ada istilahnya ada penjualan baru bayar. Bayar boleh per minggu, boleh per bulan, boleh per 3 bulan itu. Ini yang punya pabrik bilang. Ternyata kok itu punya pabrik. Dan tiba-tiba saudara dia langsung penuh barangnya. Dan dia bisa berdagang kembali. Terjadi mujizat. Sesuatu yang tidak masuk akal tetapi terjadi. Kenapa? Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kuasa Allah akan turun. Kita akan punya kuasa untuk melakukan mujizat. Nah kalau kita sudah melakukan itu, baru kata firman Allah, kita akan menjadi saksi. Itu sebabnya lewat kehidupan orang-orang seperti ini yang mengalami mujizat, mereka bisa membawa orang kepada Tuhan. Mereka menjadi saksi untuk menyelamatkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan memperoleh kuasa yang kedua, dunamis yang kedua adalah kekuatan moral. Kita punya keunggulan kejiwaan atau keunggulan karakter. Orang yang punya Roh Kudus yang memimpin hidupnya, orang itu akan menjadi orang yang memiliki karakter yang kuat. Memiliki moral yang kuat sehingga dia
tidak akan terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Ya, tidak akan terpengaruh dengan hal-hal amoral. Karena kita tahu bersama bahwa amoral itu menghancurkan hidup. Tidak ada sebuah perilaku amoral dan orang itu hidup enjoy. Tidak ada. Semua orang yang terlibat di dalam perilaku amoral, hidupnya semua hancur, keluarganya hancur. Dan itu akan berimbas kepada finansial ya, akan hancur. Kebahagiaan akan hancur, semua. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan memiliki moral yang kuat. Dia punya kekuatan kejiwaan. Itu berbicara tentang karakter. Dia akan mempunyai sifat-sifat yang baik. Dia punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Itu kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita terus berjuang agar supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita punya karakter yang buruk, orang kata-kata itu menyerang orang. Itu sebabnya orang tidak bisa betah tinggal dengan kita. Tidak betah bekerja sama dengan kita. Itu kalau orang punya karakter yang tidak baik. Moral yang tidak baik. Dan orang seperti itu tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Itu sebabnya semua hubungan yang dia bangun akan hancur. Mulai dari keluarga, orang tua anak, rekan-rekan bisnis, rekan-rekan kantor. Ya. Saya percaya begini, kalau kita punya moral yang baik, kita punya karakter yang baik. Seorang bawahan ya di kantor, dia tidak akan jadi bawahan terus. Satu saat dia akan menjadi kepala. Saya sudah pernah mengalaminya. 2 kali saya bekerja di Manado dan di Bekasi. Sama prosesnya. Dulu atasan saya, terakhir jadi bawahan saya sudah. Modal saya hanya satu, memiliki karakter dan moral yang baik. Karena orang yang punya moral dan karakter yang baik, itu mampu berkomunikasi dengan semua lini. Dengan atasan, dengan bawahan, dengan sesama rekan. Kita akan punya kemampuan, kekuatan berkomunikasi dengan baik. Dan itu akan membuat hidup kita akan terus naik. Karena kita akan dipromosi. Nah, kapan itu kita bisa punya? Ketika Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Soalnya mari perjuangkanlah supaya Roh Kudus turun atas hidupmu. Maka engkau akan punya kekuatan moral, kekuatan kejiwaan. Punya karakter yang baik dalam hidup. Dan orang yang punya karakter yang baik itu adalah modal keberhasilan, ya, modal kesuksesan. Kemudian yang berikut adalah kekuatan untuk mengelola kekayaan atau finansial, ya. Jadi orang yang punya Roh Kudus, dia mampu untuk mengelola dengan baik kekayaannya. Orang yang tidak punya, yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, apalagi kalau dikendalikan oleh roh jahat, wah, ketika dia punya uang, dia akan beli dosa sudah, dia akan belanja dosa. Nomor 1 dia mulai berjudi, nomor 2 mulai bahugel, dan lain sebagainya, dosa-dosa yang lain akan dia belanjakan. Tetapi kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia dapat menata semua berkat-berkat Allah yang dipercayakan dalam hidupnya. Dia bisa mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan dengan benar sesuai firman Allah. Itu orang yang punya Roh Kudus. Tetapi kalau nyanda ada Roh Kudus, oh dia sifat memboroskan segala sesuatu sudah. Sama dengan itu hamba Tuhan kemarin bilang, judi sekarang kan beda dengan berjudi dulu. Dulu orang mesti cari agen, kalau nyanda ada agen judi nyanda bisa berjudi. Kalau punya uang berangkat ke Singapura atau Makau atau di Genting atau apa ya di Malaysia itu. Tapi sekarang yang penting so ada HP Android sudah bisa berjudi.
mulai dari 100 rupiah sampai 100 miliar bisa. Itu iblis bekerja luar biasa untuk menghancurkan kita. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan terpengaruh itu. Dia punya kekuatan untuk melawan. Dia punya kekuatan untuk mengatur finansial, kekayaan dalam hidupnya. Karena begini sudah, banyak orang miskin bukan karena nyandak doi. Banyak orang miskin di tengah-tengah uang yang berlimpah. Banyak doi dia, tapi hidup miskin. Kenapa? Masalahnya bukan karena ada doi atau tidak ada doi. Masalahnya cuma satu, tidak bisa mengatur keuangan. Kenapa orang tidak bisa mengatur keuangan? Karena nafsu daging ini sudah besar sekali sudah. Pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, padahal nggak butuh. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mampu mengelola keuangan. Itu kekuatan, itu dunamis, artinya salah satu itu. Kekuatan untuk mengelola keuangan, mengelola harta yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, dunamis itu juga berbicara tentang kuasa atau kekuatan seperti prajurit. Ya, kekuatan atau kuasa seperti prajurit. Prajurit itu adalah kumpulan banyak tentara, ya. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita punya kekuatan seperti itu. Prajurit itu tugasnya adalah menaklukkan musuh. Membuat musuh itu takluk, itu prajurit. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ada dunamis itu dalam hidup kita. Kita akan mampu menaklukkan musuh. Kita ada kekuatan menaklukkan musuh. Musuh itu apa? Persoalan, masalah, dan segala macam. Artinya kalau ada Roh Kudus, kita akan diberikan hikmat untuk menaklukkan semua musuh-musuh kita. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Semua punya masalah. Kenapa ada yang berbahagia, ada yang depresi, ada yang stres, tapi ada yang sukacita. Yang membedakan itu kemampuan menaklukkan masalah. Kalau seseorang tidak mampu menaklukkan masalah dalam hidupnya, dia akan hidup di dalam hidup yang depresi, tertekan, penuh masalah. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Baku ambil saja suami istri, kalau orang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Oh, itu bisa 3 hari bahkan 3 minggu nyadak baca cerita. Dia tidak ada kekuatan untuk menaklukkan masalah. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, ada dunamis itu. Masalah boleh datang, tapi hanya hitung menit masalah selesai. Itu orang yang punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Kita semua punya masalah. Tapi kalau saudara bahagia sampai hari ini artinya engkau sudah menaklukkan masalahmu. Tapi kalau engkau masih depresi, engkau tertekan dengan masalah apapun, masalah keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, atau masalah ekonomi. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau dapat menaklukkan setiap masalah yang datang dalam hidup kita. Kita punya kekuatan sebagai prajurit, saudara, untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Itu sebabnya saya mau bilang begini. Secara manusia kita sangat butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kalau dia ada dalam hidup kita, dia menguasai hidup kita. Mempengaruhi hidup kita. Oh haleluya, saya percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang. Kata firman Allah, lebih daripada pemenang. Karena kita punya sejumlah kekuatan yang dapat membuat hidup kita menjadi hidup yang diberkati. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita harus melakukan apa supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, di dalam Alkitab hanya satu hal yang paling penting
agar supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu menyembah Tuhan. Kita harus jadi penyembah. Bukan hanya menyembah, tetapi harus jadi penyembah. Artinya pribadi kita, diri kita ini, itu adalah penyembah. Kalau menyembah, saudara, itu cuma ikut-ikutan. Ketika oleh angkat tangan, angkat tangan. Ayo menyanyi, dia nyanyi. Tetapi hatinya tidak kepada Tuhan. Dia menyembah, tetapi dia bukan penyembah. Tetapi kalau seorang penyembah, dia dimanapun dia berada, dia akan menyembah kepada Tuhan. Itu penyembah. Nah, kita kalau mau dikuasai, dipimpin, dipengaruhi oleh Roh Kudus, kita harus menjadi penyembah yang benar. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Harus jadi penyembah. Saya ini selalu ulang-ulang di setiap evaluasi pelayan altar. Saya selalu ingat, kita harus jadi penyembah. Karena percuma orang main musik, percuma orang jadi singers, percuma orang jadi WL. Kalau kita secara pribadi bukan seorang penyembah. Tidak ada artinya semua yang kita lakukan. Tapi kalau kita seorang penyembah, walaupun kita duduk di bangku, tidak dianggap oleh orang. Tapi kalau kita adalah seorang penyembah, itu bernilai di hadapan Tuhan. Dia dilihat oleh Tuhan, itu kesukaan Tuhan. Soalnya Tuhan katakan begini, di akhir zaman Tuhan akan mencari penyembah-penyembah. Jadi bukan penyembahan sudah, tetapi penyembah. Penyembah itu berbicara tentang orang-orang. Orang-orang yang memiliki hati yang suka menyembah. Itu penyembah. Saya percaya ketika kita semua ini menjadi penyembah, kita semua akan diberkati Tuhan. Karena Roh Kudus itu akan turun atas hidup kita. Dia akan menguasai dan mengendalikan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita menyembah Tuhan itu ada dua bagian penting yang harus kita tahu. Yang pertama adalah penyembahan secara korporat. Itu seperti tadi ketika pemimpin pujian memimpin kita, ayo kita nyanyikan pujian lagu yang sudah kita hafal, yang sudah kita tahu, yang dikarang, diciptakan oleh orang-orang tertentu yang diberikan pengilhaman oleh Roh Kudus untuk kita menyanyi bersama-sama. Itu namanya menyembah secara korporat. Dan itu diajarkan Tuhan di dalam Alkitab. Ketika kita menyembah harus seperti itu. Kita menyanyikan pujian. Kita menyembah Dia. Tetapi saudara, menyembah juga itu ada yang disebut dengan penyembahan secara pribadi. Menyembah secara pribadi. Kapan itu saudara? Kalau di gereja di ibadah itu ketika kita making melody. Saudara tahu ya, ketika kita habis memuji menyembah Tuhan, kemudian sudah selesai nyanyinya, sudah ending, kemudian musik kasih akord-akord untuk kita membuat melodi. Ya. Kita bisa bilang haleluya, haleluya. Itu penyembahan pribadi. Penyembahan pribadi itu sangat berharga, sangat bernilai di mata Tuhan. Semua anak-anak Tuhan harus berusaha berjuang supaya engkau punya penyembahan pribadi kepada Tuhan. Jadi ketika making melody itu kesempatan untuk kita semua menyembah secara pribadi. Kita pribadi dengan pribadi, Yesus, kita berhadap-hadapan. Kita melakukan penyembahan kita. Itu sebabnya ketika making melody, engkau harus berusaha mengungkapkan isi hatimu. Engkau belum katakan Tuhan, engkau sungguh baik. Luar biasa, engkau hebat dalam hidupku. Itu penyembahan pribadi. Dan penyembahan pribadi itu sangat berarti di mata Tuhan. Saya kasih contoh begini. Waktu lalu saya kasih contoh dulu saudara ada kartu Natal ya. Suka kirim-kirim, kalau semua Natal kita kirim kartu Natal. Saya kirim ke Om Pendi umpamanya kartu Natal. Nah biasa di kartu Natal itu ada tulisan-tulisan sudah ya. Yang dari pabriknya sudah. Ya, Merry Christmas and Happy New Year. Ya, seperti itu kira-kira. Terus ada gambar-gambar. Nah biasa di kartu Natal itu kita suka tulis. Kalau umpama tamang baik kita suka jaga tulis. Loh apa kabar, luar biasa. Salam dari saya James Katiandago. Saya tanda tangan.
di kartu Natal itu. Nah, kalau ada orang kirim kartu Natal ke saya tidak terlalu peduli dengan tulisan dari pabrik. Jadi ketika saya terima, saya memang baca juga, tapi saya tidak terlalu tertarik. Yang sangat saya tertarik adalah tanda tangan dari teman saya itu. Apa yang dia tulis, bagaimana tanda tangannya, itu yang saya perhatikan. Oh iya, wah, saya senang sekali ketika ada tanda tangannya. Saudara mengerti ya? Nah, tulisan pabrik itu pujian penyembahan secara korporat ketika kita menyanyi sama-sama. Tulisan pribadi itu making melody. Ketika kita dengan ungkapan hati secara pribadi kita katakan, Tuhan luar biasa Engkau baik. Apalagi kalau saudara ceritakan sedikit. Kemarin saya sakit kaki, tapi Engkau sudah sembuhkan. Saya bisa berlompat untuk memuliakan Engkau. Ini karena kemurahan Tuhan. Engkau katakan secara pribadimu kepada Tuhan. Itu penyembahan pribadi. Nah, penyembahan pribadi itu di dalam ibadah itu saat making melody. Tetapi penyembahan pribadi engkau boleh lakukan di rumah. Ketika engkau punya waktu-waktu tertentu, engkau boleh buat penyembahan di rumahmu. Engkau sampaikan secara pribadi itu kepada Tuhan. Kalau di gereja ada yang namanya Pondok Daud. Setiap hari Jumat kita ada Pondok Daud di tempat ini. Engkau boleh datang. Dan engkau boleh menyembah secara pribadi. Engkau ungkapkan semua isi hatimu, kasihmu kepada Tuhan. Engkau katakan dengan perkataan. Itu penyembahan pribadi. Dan itu sangat bernilai. Semakin engkau erat hubungan dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan semakin kuat untuk mempengaruhi hidupmu. Sehingga engkau akan menjadi pribadi yang memiliki kekuatan. Engkau sanggup membuat mujizat, ya. Engkau sanggup memiliki karakter yang kuat. Engkau akan menjadi pribadi yang sanggup mengatur berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kemudian engkau punya kekuatan untuk menaklukkan musuh. Menyelesaikan setiap masalah, persoalan dalam hidupmu. Engkau punya itu. Dan ketika itu terjadi, maka engkau akan bangkit jadi saksinya Tuhan. Orang-orang akan lihat bahwa luar biasa. Om Pendi, Kok Heri, wah luar biasa. Karena mereka dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Isunya Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini sekali lagi kita lagi berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Mari minta supaya hidupmu dia kuasai oleh Roh Kudus. Dan percayalah kalau Roh Kudus menguasai hidupmu, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Puji Tuhan, inilah firman Allah